Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Hari ini kita kembali sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam kitab Roma ya. Dan hari ini masuk Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Bagi rekan-rekan Shiners yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Shine Surabaya, yaitu Shine_Surabaya, atau di Facebooknya Shine Surabaya, di Shine spasi Surabaya. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Saat ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, berikan pengertian bagi kami, sehingga firman ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami melangkah pada hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga Tuhan pakai. Biarkan hamba menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dengan tema hidup dalam damai sejahtera, yang terambil dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Untuk itu saya ajak kita, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam pembacaan perenungan firman Tuhan ini. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ayat pokoknya di ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya seringkali berbicara atau memberikan masukan, nasihat kepada rekan-rekan yang berkomunikasi dengan saya terkait dengan konflik yang dialami dalam pelayanan atau di dalam kehidupan sehari-hari dengan saudara kekasih kita, atau dengan saudara dalam rumah kita, keluarga kita. Maka saya selalu memberikan nasihat bahwa yang dewasa itu mengalah. Mengapa demikian? Sebab yang dewasa tentunya pemikirannya lebih terbuka, lebih banyak wawasan, lebih stabil dalam mengelola perasaan, sehingga ketika dia tahu bahwa adiknya salah, atau juniornya salah, atau saudaranya tidak melakukan hal yang sesuai dengan yang benar, tetapi hal itu masih bisa diterima, maka tentu dia dapat mengalah dan dengan cara yang lembut mengajar atau mendidik adiknya atau saudaranya untuk bisa mengerti terkait hal tersebut, sehingga dia boleh bertumbuh menjadi dewasa tanpa merasa dihakimi atau menimbulkan konflik di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pun juga demikian. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengenai hidup di dalam kasih persaudaraan adalah sikap yang tidak menjadikan diri sendiri,
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa demikian? Saudara, pernahkah kita atau pengalaman kita sehari-hari ketika dalam ruang pembelajaran di sekolah, kita yang sebagai murid dan guru kita yang memberikan pengajaran kepada kita, kemudian ketika guru memberikan penjelasan dan memberikan penerangan kepada kita, tetapi kita tidak mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh sang guru, bagaimana respon guru atau sang pengajar itu kepada kita? Tentunya kita akan diberikan pelajaran tambahan dan nasihat supaya kita menjadi lebih baik. Jarang sekali atau kita menemukan ada guru yang langsung memblacklist kita dan akhirnya mengeluarkan kita dari bangku sekolah atau dari kelas karena kita tidak dapat menerima apa yang dia ajarkan. Kalau ada guru yang demikian, maka tentu guru itu tidak memiliki kedewasaan sikap sebagai seorang pengajar. Sebab tugas dia memberikan pengajaran, pengertian, membimbing di dalam kasih, sehingga sang murid yang dididiknya akan menjadi lebih bertumbuh di dalam pengertian yang benar, dalam wawasan yang benar, sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Nah, seringkali dalam proses pertumbuhan rohani kita, ketika kita merasa dirinya sudah jauh lebih dewasa dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya di dalam hal rohani, tentu timbul rasa percaya diri yang besar bagi kita untuk melayani Tuhan dengan tanda petik. Kita berani tampil, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, menjadi seorang pemimpin pelayanan, dan kita melakukan itu dengan sungguh sangat percaya diri. Tetapi kita perlu hati-hati, sebab kalau seandainya percaya diri yang berlebihan tanpa ada kedewasaan di dalam sikap, dalam kerohanian kita, maka kita bisa terjerumus di dalam dosa kesombongan. Misalnya, sikap yang tidak peduli dengan apa yang saudara-saudara kita rasakan atau pikirkan, karena apa yang kita lakukan kita anggap itu benar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan, seandainya ada teman yang mungkin kita sudah terbebas dari dosa tertentu, dan teman kita mungkin atau saudara kita yang masih bergumul dengan hal tersebut, tetapi ketika kita sudah menasihatkannya, dia belum bisa untuk bisa melepaskan itu. Kemudian kita memarahinya, mengata-ngatainya, merendahkan dia, seolah-olah bahwa dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, sikap yang demikian membuat akhirnya orang yang kita bantu, saudara kita yang kita bantu itu justru tidak mengalami pertumbuhan dalam kerohaniannya, tapi justru dia melihat saudaranya yang memberikan nasihatnya ini, yang memberikan penghukumannya ini, yang memberikan stigmatisasinya ini kepada dirinya ini sebagai batu sandungan, sehingga akhirnya dia tidak dapat bertumbuh, tapi dia justru semakin merosot dalam kerohaniannya. Nah, ini berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita berpikir dan bertindak menurut apa yang kita pikir itu benar, tanpa memikirkan perasaan saudara kita atau rekan pelayanan kita yang mungkin belum sampai pada titik pemahaman yang demikian seperti yang kita miliki ini, sehingga hal ini bisa menjatuhkan mereka. Dan ketika itu terjadi, maka kita bukan lagi menjadi berkat bagi mereka, tetapi kita justru menjadi batu sandungan bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan orang yang didasari oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi ketika sikap dan pandangan kita ini menimbulkan sakit hati, melukai, menimbulkan konflik, pertengkaran, perselisihan, bukannya damai sejahtera yang ada di tengah-tengah komunitas kita ataupun keluarga kita, maka bagaimana kita dapat menghadirkan kerajaan surga itu di sekeliling kita? Kita bukan agen kerajaan surga yang harusnya membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di sana. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun di dalam hubungan kasih persaudaraan kita, saudaraku yang kekasih. Lepaskanlah hal-hal yang tidak esensi, yang dapat merusak hubungan antara satu dengan yang lain.
Sehingga kita dapat menunjukkan kasih itu kepada mereka yang belum mengenal kasih Kristus, ketika kasih itu sendiri nyata di dalam kehidupan kita, yang mana kita ini adalah tubuh Kristus. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari beranjaklah dewasa, dan mari kita menjadi berkat yang membawa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi saudara kita atau bagi mereka yang masih dalam proses pertumbuhan kerohaniannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kami, orang-orang yang di sekitar kami, tetapi kami justru menjadi berkat dengan membawa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus, di mana kami membawa kerajaan Allah itu di tengah-tengah kami, di sekeliling kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kami lebih paham mengenai isi hati Tuhan, lebih paham tentang makna kasih Tuhan, makna kasih kami kepada sesama, sehingga kami dapat mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi mereka dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami. Bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam masa proses pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan mari Bapa, lindungilah dan sertailah setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarkan kami boleh aman di dalam perlindungan Tuhan, dan kami dapat melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kami untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.